Shalom adik-adik, selamat datang kembali di ibadah online sekolah minggu Karismata Kids. Ayo kita siapkan hati kita siapkan diri kita mau bersama-sama mengikuti ibadah di GSCA Karismata Kids. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, puji Tuhan kita minggu ini bertemu lagi di Karismata Kids. Yeay! Nah, sekarang kita mau memulai untuk memuji nama Tuhan. Jadi sebelumnya, ambil posisi ternyaman kalian, posisi yang terbaik kalian. Kita mau berdoa dulu. Lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau menyertai kami sampai hari ini. Tuhan, sebentar kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah Engkau menyertai kami dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, sekarang kakak ajak semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau katakan I say L-O-V-E. I say L. I say L-O. L-O-V. L-O-V. Everybody needs a love. Everybody needs a love. Everybody needs a love. I say L. I say L-O. L-O-V. L-O-V-E. Everybody needs a love. Everybody needs a love. Everybody needs a love. Everybody needs a love. Sekarang yang besar. I say L. I say L-O. L-O-V. L-O-V-E. Everybody needs a love. Everybody needs a love. Everybody needs a love. Everybody needs a love. Nah, sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sekarang adik-adik boleh duduk kembali, cari posisi yang nyaman untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan kita mau pujikan lagu Tuhan tak pernah janji, tapi Dia berjanji akan selalu menyertai kita. Tuhan tak pernah janji
adik-adik, kembali lagi hari ini bersama Kak Sansa di sini. Nah, hari ini kakak mau cerita, melanjutkan cerita-cerita sebelumnya. Siapa yang ingat cerita-cerita minggu-minggu sebelumnya? Nah, sebelum kakak mau melanjutkan ceritanya, kakak mau ajak adik-adik berdoa bersama-sama dengan kakak. Mari lipat tangannya, tutup matanya, atur posisi yang baik ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami, biarlah kami boleh menjadi anak yang baik, boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu dan melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Oke, hari ini kakak mau cerita tentang 12 pengintai. Sebelumnya kakak mau ingatkan adik-adik, saat ini bangsa Israel masih di padang gurun. Waktu cerita-cerita sebelumnya kan mereka melewati laut Berau, mereka melawan orang Amalek, dan saat ini ternyata mereka sudah hampir nyampe ke tanah Kanaan, tanah perjanjian yang Tuhan berikan kepada mereka. Namun sebelum mereka nyampe ke sana, sebelum mereka ke tanah perjanjian, Musa menyuruh 12 pengintai. Adik-adik tahu nggak arti pengintai apa? Pengintai itu adalah seorang yang secara diam-diam atau secara rahasia mencari informasi tentang keadaan yang ada di sana. Jadi Musa meminta 12 pengintai untuk mencari informasi yang ada di tanah Kanaan sana. Apakah orang di sana banyak jumlahnya atau sebaliknya sedikit? Atau di sana orang-orangnya kuat atau lemah? Atau orang-orang di sana tinggi atau pendek? Jadi Musa menyuruh 12 pengintai ini untuk mencari informasi sebanyak mungkin tentang tanah Kanaan sebelum mereka pergi ke sana. Jadi setelah itu mereka berangkat ke sana. 12 pengintai ini ya, 12 pengintai. Jadi mereka berangkat jalan nih. Dan tibalah mereka di suatu tempat yaitu bernama Lembah Eskol. Adik-adik tahu nggak Lembah Eskol ini apa artinya? Lembah Eskol adalah setandan anggur. Jadi di sana mereka mengambil anggur juga agar nanti mereka tahu ternyata makanan di sana enak rasanya. Agar mereka tahu ternyata buah-buah di sana adalah buah-buah yang subur. Jadi mereka mengambil setandan anggur. Jadi adik-adik di sana itu anggurnya ternyata besar. Jadi hanya setandan anggur aja butuh 2 orang untuk mengangkatnya. Bayangkan saja ya, anggur yang kita makan biasa aja cuma sekecil ini biasanya. Ini kan, di sana setandan anggur butuh 2 orang untuk mengangkatnya. Berarti sangat besar ya. Selain itu mereka melihat keadaan di tanah Kanaan. Ternyata orang-orang di sana adalah orang-orang yang kuat. Orang-orang yang bertubuh raksasa. Ada tahu raksasa? Berarti tubuhnya besar sekali. Jadi mereka adalah orang-orang yang kuat, orang-orang yang besar, orang-orang yang berotot, orang-orang yang gagah perkasa. Jadi setelah mereka selesai melihat dan mencari informasi di tanah Kanaan, 12 pengintai ini pulang dan menceritakan keadaan yang mereka lihat ke Musa dan orang-orang Israel. Dan mereka juga tidak lupa membawa setandan anggur tadi yang mereka ambil. Dan setelah mereka ketemu bangsa Israel dan Musa, 10 pengintai ini bercerita, di sana ternyata orang-orangnya besar. Ternyata di sana orang-orangnya kuat. Tidak mungkin kita bisa mengalahkan mereka. Tidak mungkin kita bisa menghadapi mereka. Kita pasti kalah. Kita pasti tidak mampu melawan mereka. Kita pasti mati. Kita pasti tidak bisa memasuki tanah Kanaan. Mereka menakut-nakuti bangsa Israel. Lalu bangsa Israel menjadi takut. Mereka menjadi tawar hati. Mereka jadi berpikir bahwa mereka tidak akan bisa memasuki tanah perjanjian. Mereka tidak akan bisa menginjak tanah yang diberikan oleh Tuhan. Mereka menjadi tawar hati, mereka jadi takut, mereka jadi pengen pergi ke Mesir lagi. Mereka pengen balik lagi ke Mesir di mana mereka diperbudak. Mereka mengeluh terus. Kita nggak
dari 12 pengintai ini ada 2 orang pengintai yang yaitu Yosua dan Kaleb. Mereka tahu bahwa di sana adalah orang-orang yang besar. Mungkin di tanah Kanaan adalah orang-orang yang bertubuh besar, adalah orang-orang seperti raksasa. Tapi mereka mencoba menenangkan hati bangsa Israel. Mereka berkata, walaupun di sana orang-orang yang bertubuh besar, tapi di sana makanannya enak-enak. Contohnya anggur ini besar gitu kan. Contohnya anggur ini enak sekali. Terus Yosua dan Kaleb coba menenteramkan hati Musa. Menenteramkan itu kayak membujuk mereka, di mana mereka tidak boleh takut, mereka tidak boleh khawatir karena Tuhan akan menolong mereka, karena tanah perjanjian adalah tanah yang diberikan Tuhan untuk mereka. Jadi mereka pasti bisa mendapatkan tanah itu dan mereka pasti bisa menetap di sana. Dan 12 pengintai ini coba untuk menenangkan setiap orang-orang yang ada di sana atau bangsa-bangsa Israel. Jadi walaupun 10 pengintai ini tadi menjadi takut dan memberi informasi yang menakutkan bagi bangsa Israel dan bangsa Israel menjadi takut, tetapi 2 orang ini, siapa tadi namanya? Ada yang ingat? Yosua dan Kaleb. Jadi Yosua dan Kaleb ini adalah orang yang pemberani. Pemberani itu bukan orang yang nekat ya, nekat jadi melakukan semuanya apa saja yang terjadi. Tidak, mereka berani berarti mereka percaya kepada Tuhan. Mereka tahu bahwa Tuhan pasti menolong mereka, Tuhan pasti bersama dengan mereka. Jadi hari ini kakak mau kasih tahu ke adik-adik, kalau hari ini kita apapun yang terjadi, kita mau percaya sama Tuhan, tidak boleh takut. Kita mau percaya sama Tuhan, Tuhan pasti menolong hidup kita seperti Yosua dan Kaleb. Yosua dan Kaleb ini percaya kepada Tuhan, apapun yang terjadi, mereka tahu Tuhan pasti menolong mereka. Nah, adik-adik harus belajar dari Yosua dan Kaleb ya. Oke, hari ini kakak cerita sampai di sini aja, tapi kakak tidak lupa memberikan ayat hafalan untuk kita. Ayat hafalannya ada di Bilangan 13 ayat 20. Bilangan 13 ayat 20. Tabahkanlah hatimu. Ingat ya, cuma 2 kata. Jadi Bilangan 13 ayat 20. Tabahkanlah hatimu. Apa? Coba ulangi lagi. Tabahkanlah hatimu. Terdapat dalam Bilangan 13 ayat 20. Oke adik-adik, cerita kakak sampai di sini saja. Semoga adik-adik ingat untuk selalu percaya kepada Tuhan, tidak boleh mengeluh, tidak boleh takut, tidak boleh ragu sama pertolongan Tuhan. Oke? Tuhan pasti menolong kita semua dan adik-adik. Mari kita mau menutup ibadah kita pada hari ini. Kita mau berdoa bersama-sama ya. Jangan lupa tutup matanya, lipat tangannya, duduk yang manis. Oke? Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah selesai mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk cerita-Mu Tuhan yang mengingatkan kami untuk tetap percaya kepadamu, untuk belajar dari Yosua dan Kaleb, untuk tetap berani dan percaya bahwa Engkau pasti menolong hidup kami, seperti Engkau menolong di bangsa Israel untuk menghadapi orang-orang yang ada di tanah Kanaan, dan Engkau akan memberikan tanah Kanaan kepada mereka, dan Engkau juga pasti akan menolong kami saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami selesai, namun biarlah kami terus mau dengar-dengaran kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Tuhan Yesus berkati. Dan jangan lupa datang kembali ya di ibadah online Sekolah Minggu Karismata Kids. Kami tunggu besok minggu depan. Dah, Tuhan Yesus memberkati.